Agenda adalah buku catatan yang biasanya memuat catatan-catatan mengenai rencana kegiatan yang sudah digariskan oleh pemiliknya. Dan bukan saja kegiatan-kegiatan yang dicantumkan di sana, tetapi juga waktu kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, agenda juga menjadi panduan untuk mengevaluasi apakah yang direncanakan dengan waktu yang sudah digariskan itu terlaksana atau tidak. Setiap kita punya agendanya masing-masing, dan bukan sekedar buku catatan. Sebagai manusia, kita merencanakan segala sesuatunya. Kita membuat tanggal-tanggal atau waktu di mana rencana kita itu akan dilaksanakan. Dan kita juga mengevaluasi itu berjalan atau tidak sesuai dengan rencananya. Begitu juga bicara soal sabda Tuhan. Sabda Tuhan sesungguhnya adalah tanda cinta Tuhan buat kita. Buktinya Tuhan masih mau menyapa kita, dan ini bukti kasih-Nya kepada kita. Tapi sabda Tuhan juga memuat agenda kisah Tuhan bagi kita. Kalau kita membaca sabda Tuhan seluruhnya, maka kita akan melihat di situ ada rancangan-rancangan Tuhan buat orang percaya. Di situ ada juga berbicara tentang apa yang Tuhan inginkan atau Tuhan tentukan bagi setiap orang percaya di dalam masa hidupnya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabdanya menyapa kita lagi hari ini dari Ayub pasal yang ke-23 ayat 10 sampai yang ke-14. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Bacaan tadi adalah penggalan dari ungkapan Ayub di tengah-tengah pergumulan berat dalam hidupnya yang menimpa dan menghancurkannya. Memporak-porandakan agenda hidupnya yang dia sudah rancangkan bersama dengan keluarganya. Dia punya anak banyak, harta yang banyak, dan segala kelimpahan selalu menyertainya. Sampai semuanya itu punah. Dan seolah-olah agenda Ayub dalam hidupnya itu diporak-porandakan oleh bencana yang menimpa. Bencana berupa kehilangan anak-anaknya, begitu juga bencana yang menimpa seluruh harta bendanya sampai ludes, dan juga bencana sakit penyakit yang menimpa dirinya sendiri. Semua ini memporak-porandakan agenda yang sudah dia susun untuk hidupnya. Begitu pula ketika kita punya agenda dan rencana-rencana, catatan segala rancangan untuk hari yang akan kita lalui, ketika itu diporak-porandakan oleh bencana, ketika itu dihancurkan oleh berbagai macam musibah, kita mungkin pada saat itu kecewa. Tapi pada saat agenda kita tidak terlaksana, justru itulah saat yang paling tepat untuk kita melihat agenda Tuhan yang jauh lebih kekal dan jauh lebih paham akan hidup setiap kita. Memandang kepada agenda Tuhan yang hanya bisa kita temukan dari sabdanya sebagai tanda cintanya buat kita, itu akan makin memahami segala rencananya. Segala apa yang Tuhan ingin lakukan buat kita juga lewat peristiwa di mana agenda kita diporak-porandakan oleh berbagai macam bencana.
Hari-hari ini mungkin kita kecewa ketika agenda kita tidak terlaksana. Mari saatnya kita kembali kepada sabda Tuhan yang di dalamnya ada agenda Tuhan buat kita. Ada rancangan Tuhan untuk setiap kita. Dan rahasianya mudah untuk kita bisa memahami agenda kisah Tuhan dan agenda rencana Tuhan buat kita. Kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Berarti tidak ada satu saat pun hari-hari ini di mana kita tidak dekat dengan Tuhan. Tidak ada satu hari pun di mana kita tidak setiap hari makan makanan rohani dari sabda Tuhan. Sebagaimana dalam ayat 12, perintah dari bibir Tuhan tidak kulanggar, Ayub katakan demikian. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Kalau dalam versi terjemahan lain, ayat ini begitu dalam dengan mengatakan, aku telah memelihara perkataan-perkataan dari mulutnya lebih dari makanan sehari-hariku. Dengan kata lain, Ayub mengunyah dan memakan makanan rohani dari sabda Tuhan yang dia butuhkan setiap hari. Inilah juga yang kita perlukan, bukan? Sabda Tuhan yang di dalamnya ada tanda kasih Tuhan dan agenda kisah Tuhan buat kita, sehingga kita bisa tenang menjalani hidup bersama Tuhan. Karena orang percaya tugasnya adalah berjalan bersama Tuhan dan menjalani hidup bersama Tuhan. Dan untuk itu dia sangat memerlukan sabda Tuhan. Bukan 1-2 hari, tapi melebihi makanan sehari-harinya yang dia butuhkan setiap saat. Dan disinilah Ayub justru menunjukkan akan kekuatannya saat dia mengatakan, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di balik pernyataan ini, Ayub sangat paham bahwa agenda Tuhan adalah mau membentuk dia menjadi seperti emas. Ujian yang dia hadapi itu bagian dari agenda Tuhan untuk membuatnya menjadi makin dewasa. Segala apa yang menjadi pergumulan hidupnya yang berat itu ada tercatat dalam agenda Tuhan untuk menjadikan dia menyelami maksud Tuhan. Karena Tuhan akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atas umat yang percaya. Dan banyak hal dan maksud-maksud Tuhan yang akan makin dinyatakan terus kepada orang yang mau berjalan dan menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita berjalan lagi bersama dengan Dia dan setiap hari biar kita boleh dikenyangkan dengan sabda Tuhan yang menjadi tanda kasih dan agenda kisah Tuhan buat kita. Selamat menikmati sabdanya, selamat mengunyahnya dan menikmati itu sebagai makanan sehari-harimu, agar engkau bukan saja dikenyangkan, tapi makin menyelami rencana Tuhan di balik segala bencana yang terjadi hari-hari ini. Selamat berjalan dan menjalani hidup bersama Tuhan. Amin.